Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada al habibika khairi khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana amadaya wasi'al karami. Al-Fatihah. Ila baina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa limasyayikhina syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hajatina wa hajatikum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsus Sani Asyara. Ya. Haditsus Sani Asyara, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atau min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ini pendek tetapi maknanya dalam. Di hadis saya ini man husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang yang berislamnya bagus adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalian ngobrol dewe sementara yang lain ngaji, manfaat enggak ngobrolnya? Nah, berarti tidak manfaat. Tidak baik berarti Anda tidur di kamar sementara yang lain ngaji, ada manfaatnya enggak? Enggak. Itu berarti juga sama dengan Anda mengingkari hadis ini. Jadi banyak contoh-contoh hadis ini, silakan cari sendiri ya. Semua Anda ngobrol. Yang paling saya enggak suka sebenarnya begini. Kalian nunggu depan masjid, nunggu tok itu tanpa ada yang kamu pegang, dan nunggu guru datang. Jadi kamu tidak baca-baca atau apa gitu, kan bisa kamu lakukan yang bermanfaat untuk diri Anda sendiri. Ya,
Anda sambil nunggu baca dulu yang lalu, yang masa lalu. Atau kamu hafalkan masa pelajaran yang lalu. Tapi enggak, kamu nunggu, ya nunggu tok. Ada manfaat enggak itu? Enggak. Tinggalkan nunggu itu. Lihat kalau sore-sore ya, nunggu sana, nunggu tok itu, ngadap ke sana, ngadap ke timur, nyembah matahari Anda. Kita nunggu ngadap ke timur sana, nyembah matahari itu. Kalau jam Jepang dulu, sai kiri, gitu. Kiri itu sai, gitu. Nah itu. Jadi tolong kalau menunggu guru jangan kalian diam. Mengapa saya tidak suka itu? Zaman saya dulu tidak ada. Zaman saya jadi santri dulu tidak ada. Nunggu santri ya, nunggu guru ya udah buka buku. Pelajaran kemarin apa kemarin? Di mutolaah lagi supaya lebih nancap dalam otak kita. Itu saya dulu juga dikritik oleh guru saya, diberitahu guru saya gitu loh. Kalau nunggu guru jangan diam Anda. Baca pelajaran kemarin. Oh, akhirnya terus kami sadar. Itu, kamu juga sadar setelah ini sadar kalian setelah saya peringatkan kamu sadar sekarang ini. Ada yang tidak sadar tuh, tetap saja besoklah kamu lihat. Nantilah ya kamu lihat. Nanti kan nunggu situ, ngadap ke timur sana menghadap matahari. Saya kiri gitu. Itu cara Jepang dulu. Cara Jepang dulu mengatakan saya kiri. Orang Indonesia tidak mau menghadap ke timur itu, tapi kalian mau malah justru wah ini. Itu satu kemajuan yang tidak baik. Kemajuan tapi tidak baik. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni, atau man husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tinggalkan sesuatu yang ada gunanya. Itu kebiasaan di sini, ya. Kalau nunggu guru mesti nogok, meneng, ngobrol, atau meneng, itu ndak manfaat. Itu Anda termasuk Islam yang tidak baik. Termasuk Islam tidak baik. Akidah kita tidak baik. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata saya ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau nunggu guru, sore menjelang baca Quran. Nah kalian di sana atau di mana terserah, tapi Anda pegang buku baca. Allah itu pertama kali menurunkan adalah baca. Kualitas santri dengan yang lain dibedakan dengan kualitas bacanya, kuantitas bacanya, banyak sedikit bacaannya. Itu yang membedakan. Ingat yang baik, yang membedakan santri satu sama lain sama-sama tamatan aliyahnya, tapi beda jauh adalah jumlah bacaannya. Kamu inilah kelas 3 aliyah sekarang ini. Ada selama-lamanya di sini tidak pernah jadi imam. Rawani, kelas 3 rawani. Nah itu ya. Itu artinya bahwa jumlah bacaan mereka, jumlah hafalan mereka tidak sama. Jauh beda. Ya. Itu perbedaannya. Antara aku dan dia, mengapa tidak sama? Padahal sama-sama kelasnya, dia bisa dan aku tidak. Itu yang bedakan adalah jumlah pemahaman Anda terhadap bacaan Anda. Ingat, bukan guru Anda, tapi bacaan Anda. Sehebat apapun guru Anda, kalian tidak akan mungkin berkualitas, tidak akan bermutu kalau tidak menyadari diri. Saya harus menambah diri saya sendiri. Paham ya? Paham tidak ini? Sehebat apapun guru Anda,
Yang membedakan Anda adalah bacaan, pemahaman bacaan Anda sendiri. Itu yang membedakan. Oleh karena itu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang Islam yang baik, ya sini katakan Islam yang baik. Islam yang baik adalah Islam yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu hadis yang ke-12. Kita harus kejar ini. Hadis itu salisu asyara, hadis yang ke-13. An Abi Hurairah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Anas bin Malik ini dua kakak beradik, usia 9 tahun dan usia 10 tahun. Anasnya adalah usia 10 tahun. Ditinggal bapaknya. Bapaknya pergi tanpa ketahuan kemana. Mungkin pergi perang, mungkin pergi berselingkuh, tidak tahu, pokoknya tidak tahu perginya itu. Oleh ibunya, anak loro lanang kabeh nang ndi. Akhirnya nekat ibunya mengantarkan Anas, dan dulu namanya Anas bin Muhammad karena dinisbatkan kepada orang tuanya Nabi Muhammad. Kemudian Allah melarang ojo tok nisbatno kepada kamu, nisbatkan bapaknya. Akhirnya diambillah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini luar biasa. Dia oleh ibunya diantarkan ke rumah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya ditinggali oleh bapaknya dua anak ini, satunya Anas, satunya Abdillah. Oh ya, biar mau apakan? Ini saya serahkan panjenengan karena panjenengan adalah ketuanya umat. Nah, akhirnya oleh Kanjeng Nabi diterima dua ini, Anas dan adiknya. Adiknya mati syahid waktu kecil, dalam usia 9 tahun sampai 13 tahun, tidak salah. Itu adiknya ikut perang, tidak diperbolehkan oleh Kanjeng Nabi. Ojo perang, cilik iku. Nangis pulang, kemudian bajunya rangkep 5. Waduh, rangkep 5 bajunya. Setelah rangkep 5, kemudian dia berjalan ngene di depan Kanjeng Nabi, supaya Kanjeng Nabi tahu bahwa saya sudah besar. Ngene, kalau rangkep 5 tuh gede. Kanjeng Nabi tertawa saja, tahu kalau itu adalah adiknya Anas. Anas sini, ya Rasulullah, lihat adikmu, nopo iku, gen ketok gede toh, tak izin perang toh. Terus ditanya, Anas lari tanya, dik, ngapa kamu? Supaya saya bisa ikut perang. Nopo? Biar aku mati syahid. Loh, orang dulu anak kecil itu loh, anak kecil usia 13 tahun itu berkeinginan mati syahid, nggak bisa. Sekarang ada nggak gitu? Huru-hura dikit lari semua hilang. Dulu anak usia 13 tahun ingin ikut perang Kanjeng Nabi, bisa mati syahid. Bisa. Saking senengnya orang kepada Kanjeng Nabi. Terus katanya, saya ingin mati syahid. Ya udah, kalau itu saya tak matur Kanjeng Nabi. Ojo, ketahuan nanti. Juga Kanjeng Nabi sudah tahu. Kanjeng Nabi sudah tahu kalau pakaianmu seperti ini, sudah tahu. Oh gitu ya, iya.
Lah kok diam saja tadi? Ya tersenyum saja. Karena kamu tadi kan dilarang nangis pulang. Setelah itu bahkan baju rangkap limo ketok gede. Sekarang lewat lagi kamu depan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah tahu kamu seperti itu. Terus gimana Kanjeng Nabi? Diam saja. Diam dengan Kanjeng Nabi adalah boleh berarti. Diam dengan Kanjeng Nabi adalah boleh. Gitu. Akhirnya adiknya ini ikut perang dan mati syahid beneran. Mati syahid beneran. Masih kecil belum bisa megang pedang aja berisah toh. Usia 13 tahun megang pedang bisa kewalik itu. Dipukulno gagangnya sudah. Bisa. Mati akhirnya mati syahid ya. Nah, Anas bin Malik ini putra Kanjeng Nabi yang diangkat Kanjeng Nabi sebagai putranya, tahu persis kehidupan Kanjeng Nabi. Kenapa? Yang dipersilakan untuk membersihkan kamarnya Kanjeng Nabi Anas. Yang suruh ngawasi sandalnya Kanjeng Nabi Anas. Yang suruh mencucikan bajunya Anas. Semua yang berkepentingan kepada Kanjeng Nabi semuanya Anas. Jadi Anas adalah pembantu, makanya dikatakan khadimin, pembantunya Kanjeng Nabi setiap hari. Jadi setiap hari tahu. Ada hadis begini. Orang kampung datang. Hai Muhammad, kan jangkar orang kampung itu kepada Muhammad. Hai Muhammad, kapan kiamat itu? Hai Muhammad, kapan kiamat itu? Hai Muhammad 3 kali itu. Hai Muhammad, kapan kiamat itu? Kanjeng Nabi bilang, apa kamu sudah siap? Belum. Kok takok loh. Takok barang loh. Wong belum siap kok takok kiamat barang. Lah ngapa kamu? Ya aku sebab mencintaimu. Kalau cepat kiamat kan kita hilang semua. Termasuk sampean. Saya mencintaimu Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia berada di surga bersamaku. Oh, orang kamu langsung pergi jauh, pergi. Aku mencintai Kanjeng Nabi, tok cukup ternyata. Tidak perlu macam-macam. Yang penting aku mencintai Kanjeng Nabi, tok cukup. Oh. Kamu cinta Kanjeng Nabi tidak? Cinta tidak? Iya. Apa yang kamu lakukan cintamu kepada Nabi? Sholawat, apa lagi? Mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi. Ya, jadi kalau Anda mencintai Kanjeng Nabimu, kalian mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi. Sunnah-sunnah kamu lakukan. Kemarin ada kewajiban Kanjeng Nabi kemarin ya. Ada Kanjeng Nabi wajib apa? Wajib apa kemarin? Apa kemarin? Tahajudnya. Itu sunat bagi ikuti. Jejaknya Kanjeng Nabi yang 9 kemarin kalian ikuti. Kalian kan sunat semua itu. Kecuali yang milih istri ya, istri milih. Istrimu kan cuma 1. Kalau punya tapi. Kalau punya kan cuma 1 ya. Kanjeng Nabi kan 12. Suruh milih. Anda kucerai semuanya atau Anda tetap ikut saya. Itu pilihan Kanjeng Nabi. Anas ini punya cerita. Suatu ketika mana? Kamu nih. Tak kucai mati ya. Sakti beri saya ini. Tak kucai mati. Anas ini suatu ketika, suatu hari dibonceng oleh Nabi. Kan diakui sebagai anaknya. Bonceng ya, dibonceng. Anas tanya Rasulullah, apa yang kudoakan padamu? Kanjeng Nabi, Anas jawab, terserah panjenengan Kanjeng Nabi. Terserah aku ya. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa,
atil umrohu, panjangkan usianya. Kan jadi sekali doa kan manjur toh, orang kaya kamu berkali-kali berdoa ndak manjur-manjur. Kan jadi sekali doa di atas onta lagi, atil umrohu, panjangkan usianya. Aksir amwalahu, perbanyak harta bendanya. Wa auladahu, dan perbanyak anak-anaknya. Itu yang didoakan. Jadi kalau kalian mendoakan anakmu, atil umrohu, aksir amwalahu, wa auladahu. Pendek tuh itu. Tidak pakai salawat, karena apa? Salawat kan dirinya sendiri kan Nabi itu. Atil umrohu, aksir amwalahu, wa auladahu. Aksir umrohu, atil umrohu, wa aksir auladahu wa amwalahu. Ternyata di kemudian hari Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar ibn Khattab sudah wafat, Utsman ibn Affan sudah wafat, Ali karena sudah wafat masih hidup. Berarti Anas ini mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dawa umure. Karena doanya Kanjeng Nabi. Umurnya diperkirakan para sahabat mengatakan 135 tahun. 135 tahun. Kemudian harta bendanya luar biasa, banyak, terus berkembang. Karena doanya Kanjeng Nabi tadi. Unta satu begitu itu milik Anas bin Malik, yang sana itu juga milik Anas bin Malik, sana milik Anas, semua banyak gunung-gunung sana di Mekah itu gunung penuh dengan unta. Untanya siapa? Anas bin Malik. Karena aksir amwalahu, kemudian aksir auladahu. Anas bin Malik kemudian istrinya 4, anaknya 185. Oke itu kamu di anak 100 185. Oh, luar biasa. Ada yang mengatakan 165. Saking akeh dihitung yang angel toh. Iki anake ngendi sih? Putune anake angel. Jadi ada 165, ada 185. Ada yang mengatakan 385. Wah, ini tambah mana ini? Saking malunya Anas ini di kota Madinah, akhirnya pindah. Dia pindah jauh itu, membuat kampung sendiri. Namanya Kampung Anas bin Malik. Jadi keluarga Anas semua ada. Tidak boleh kawin itu, kenapa? Keluarganya semua, anak-anaknya dan cucu-cucunya itu. Nah, itu. Jadi Anas bin Malik luar biasa. Sampai-sampai kita sholat sekarang ini adalah riwayatnya Anas bin Malik. Kita sholat sekarang ini. Suatu ketika Abu Hurairah, gimana cara sholat Kanjeng Nabi? Abu Hurairah diam saja. Kemudian setelah ditanya berkali-kali menjawab, kalau gitu kumpulkan para sahabat Nabi, kita ke rumahnya Anas bin Malik. Di mana Anas? Anas di sana, di luar kota sana. Dia buat kampung sendiri, namanya Kampung Anas bin Malik. Ayo ke sana. Abu Hurairah ke tempatnya Anas bin Malik, Kampung Anas bin Malik, semua sekeluarga itu, semua keluarga. Kemudian sholat bersama Anas bin Malik dan Anas imamnya. Anas bin Malik setelah sholat, ada apa kalian kebutuhan dengan saya di sini? Yang lain jawab, kami butuh bagaimana cara sholatnya Rasulullah. Cara sholatnya Rasulullah. Kemudian
Oh begitu. Jadi saya sholat tadi, saya berusaha sekuat tenaga untuk mencontoh sholatnya Rasulullah. Jadi berdirinya, rukuknya, sujudnya, lamanya itu dihitung oleh Anas bin Malik. Dihitung pakai jari gini. Ping piron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 17. Allahu Akbar. Oh rukuknya ping 17. Jadi rukuk itu dia ngitung 1 2 3 4. Enggak maco tapi ngitung 1 2 3 4 5. Untuk menitan tahu enggak ada jam waktu itu. Jam belum ada dihitung. Allahu Akbar rukuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oh 17. Allah saya mau 17 tulis. Sujudnya berapa? 17 tulis. Jadi semua 17 tulis. Kamu berapa kalau rukuk? 1 2 3. Allahu Akbar. Kita ngitung 1 2 3 kalian sudah Allahu Akbar. Saat jalan dari kamar saya situ depan sekali ini ke sini sudah Allahu Akbar kalian. Loh cepat deh. Berarti Anas dipotong sekian persen. Jadi itu Anas bin Malik itu sholatnya persis sholatnya Kanjeng Nabi. Jadi pelan-pelan menikmati arihna seolah-olah istirahat. Seolah-olah istirahat itu kalau Kanjeng Nabi sholat. Ini Anas bin Malik. Makanya ini adalah menceritakan tentang cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaramu seperti Anda mencintai dirimu sendiri. Itu ya. Jadi kalau kalian mencintai saudaramu seperti Anda mencintai dirimu sendiri. Kalau dicubit loro ojo nyubit. Kalau cubit sakit jangan nyubit. Tempeleng sakit jangan nempeleng. Mengata-ngatai orang lain dengan kata-kata kasar menyakitkan, jangan kata-kata yang kasar kepada orang lain. Ini kan semua sahabatmu semuanya, saudaramu semuanya. Meskipun kalian berebut ote-ote semua saudaramu itu ya. rebutan makanan itu tetap saudaramu ini. Rebutan kemudian setelah itu damai lagi gitu ya. Paham ya? Ini saudaramu semua ini. Kepintarannya aja beda-beda, ada yang pinter, ada yang tidak. Jangan kau beda-bedakan. Ya udah samalah. Sing bodoh ya sahabatmu, yang pinter juga sahabat kalian. Nah, itu. Jadi nanti bikin begini kok. Saya tuh masih punya grup 91, 92, 93 SMA Awahid Hashim. Murid saya. Jadi murid saya itu tahun 91, 92, 93, 90 itu masih punya kaitan hubungan dengan judul seduluran saklawase. Kadang-kadang nawakno anake, anak wedok, aku ndek anak wedok iki lho wajahnya siapa berminat gitu. Itu sama saya sedulure gini satu angkatan begini, satu angkatan kan aku ndek anak wedok ini wajahnya siapa berminat gitu. Ada yang lain berminat. Kamu bayangkan tahun 91 itu sudah tamat SMA. Sekarang sudah usia berapa? Itu berapa? Kalau tamat SMA usia 19 tahun, sekarang tahun berapa? 2022. Berapa tahun usia? Sudah punya putu. Jadi orang sudah punya cucu. Jadi orang itu sudah punya cucu-cucu. Itu pun persahabatan masih luar biasa. Guyon di WA guyon biasa. Menyakitkan kadang. Nanti ada yang ngelin ojo nglarani, terus dihapus, diganti gitu. Itu
Jadi seduluran saklawase. Jadi kemana saja ketemu. Saya akan tugas sekarang di Brunei. Di mana? Batam, di Batam. Adakah yang tinggal di Batam? Nanti saya tinggal di Batam, di sini. Jadi langsung saya ke Batam, langsung ke tempat sedulur yang pernah ketemu selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di pondok. Rata-rata kan 6 tahun ya. Saya ketemu 6 tahun di pondok dulu. Langsung ke sana. Jujuknya ke tempatnya sesama kelas dulu, satu periode dulu. Itu persahabatan, pertemanan pondok pesantren luar biasa. Akrabnya luar biasa. Kalau reuni Anda tahu, ada tinggal di Sulawesi, tidak punya ongkos, yang lain ongkosi. Oke, ongkos PP-mu pesawat pulang pergi kami tanggung berdua dengan istri. Nah, padahal anak dari Sulawesi kan mungkin tidak punya uang itu, tidak punya, diongkosi oleh kancane yang punya uang di Jawa. Kami ongkosi PP pulang pergi, kami tiket. Sanggup berangkat? Kalau sanggup, langsung diberikan tiket. Ini tiketnya. Langsung WA, ini tiket Anda berdua, tanggal sekian Anda berangkat dari sini langsung ke Jawa. Begitu persaudaraan luar biasa, akrabnya. Ya Allah, saya bilang, kalian kan sudah bercucu semua. Kalau pertemuan di Malang sana, saya diundang. Kemudian kan sudah bercucu, iya kami sudah bercucu, sudah punya anak macam-macam. Tapi ada yang belum kawin tuh mana? Saya belum kawin. Mengapa tidak kawin? Memang tidak bisa tidak bisa anu. Jadi mengapa belum kawin? Karena tidak bisa, anunya tidak bisa untuk anu lah itu. Oh, yowis. Anuku tidak bisa untuk anu ya. Tahu tuh anu? Anuku tidak bisa untuk anu. Nah, ya wis. Waduh, kasihan dia berarti Joko sampai hari ini. Nah, gitu. Itu karena akrabnya. Ketika di pondok dulu ya sering rebutan, sering macam-macam toh. Wong padha randuwe ini rebutan kadang, tapi akrab gitu loh. Nah, itu kalau nanti kalian sudah pulang nanti akan akrab Anda ini. Tidak akan terjadi masalah-masalah. Ya, itu namanya pertemanan, persahabatan dan persaudaraan saklawase. Itu terjadi pada era WA-WA ini. Mungkin jauh-jauh dulu saya pernah ngambil OT-OT-mu 5 kepada tukang kantin ya. Dulu kantin sana laki-laki yang jaga. Terus dia masuk grup situ. Saya dulu utang 5 kaspe piro regane. Saiki dilipatkan berapa tak bayar sekarang. Dibayar sekarang. Ada ya diskeras di sini. Jadi orang sugih sekarang. Orang kaya. Dia usahanya adalah rongsokan. Rongsokan itu kan menyebabkan kaya ya. Dia sudah tamat dari perguruan tinggi. Selama kuliah tidak pernah bayar. Karena ya kuliah-kuliahan yang sekedar untuk kuliah saja. Tidak pernah bayar. Kemudian dia datang ke perguruan tingginya, dia matur, Pak, saya selama kuliah tidak pernah bayar. Kelas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tapi diperbolehkan terus ikut ujian saya ini. Tidak pernah bayar tapi ikut ujian terus. Dan saya sekarang sudah punya uang, berapa utang saya? Bisa lipat 4 Pak, saya bayar sekarang. pakai apa? Pakai kartu, pakai tiket apa? Cek. Bisa dilipatkan 4 Pak. Gitu. Jadi tingkat 1 berapa, tingkat 2 berapa, tingkat 3 berapa, tingkat 4 berapa, ujiannya berapa, semuanya ditotal sekian kalikan 4. Kan mungkin kena inflasi toh, kalikan 4 berapa jumlah, sekian puluh juta. Langsung cek, saya kasih cek aja ya Pak, diambil nanti di bank. Nah, cek sekian sudah dibayar. Karena merasa utang loh, nanti kalau saya mati gimana utang? Utang akan ditagih sampai mati. Dikalikan 4, dikalikan 4. Ya Allah, akhirnya sekian juta.
ratusan juta. Ya udah dibayar dengan cek karena sugih dia. Nah itu kan mesti ingat terus. Saya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 ujian sekalian saya belum bayar. Masa iya dilihat, oh iya masih kosong blong. Tak pikir sama sudah bukan lagi ujian di sini, saya ujian Pak ikut. Tapi tidak tercatat barangkali dan saya tidak butuh ujian. Oh ijazah itu karena saya dapat ilmu, saya kuliah mendapatkan ilmu, saya tidak butuh ijazah itu sudah. Akhirnya dibayar, ijazahnya dikasihkan. Ini ijazahnya Pak. Jadi seumur-umur baru tahu ijazahnya keri-keri. Sudah puluhan tahun itu. Oh ijazah saya begini ya. Ya. Baik juga, saya pintar juga ya. Dilihat ijazahnya. Nah, dikalikan 4. Itu cara orang. Karena merasa muslim yang baik, hutang harus dihitung. Meskipun yang hitung sana kita tidak tahu, dikalikan 4. Karena setiap tahun 2 tahun sampai tingkat 4 kan 4 tahun dikalikan 4. Seolah-olah kuliah selama 16 tahun. Nah, itu cara supaya saya tetap akrab Pak dengan perguruan tinggi ini. Saya punya ilmu juga berasal dari perguruan tinggi ini. Saya punya itu. Orang ingat utangnya. Kalau dia sudah kaya. Nah, dia akhirnya dibayarnya, kemudian dia merasa ikhlas ya Pak ya. Dia matur ke rektornya, saya sudah sekian puluh tahun tidak ke sini Pak karena saya tidak punya uang. Sekarang saya punya uang sudah saya bayar, ini ceknya. Ikhlas ya Pak? Iya ikhlas. Ya udah kalau itu ikhlas. Nah, itu cara orang muslim yang baik, orang yang beriman, orang yang yakin bahwa ditakdirkan ia akan bayar hutang di kemudian hari. Akhirnya dikayakan oleh Allah, setelah kaya dia bayar hutang. Nah, itu cara orang yang baik, orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari. Hadis Rabi Asyara. An Abi Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ahda salasin. Tidaklah halal darahnya seseorang kecuali salah satu di antara yang 3. Jadi kalian semuanya haram darahnya kecuali yang 3. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, rondo berselingkuh. Jadi janda atau duda yang gerayangi tanggane, gerayangi orang lain atau berselingkuh dengan wanita lain, atau janda yang berselingkuh dengan suaminya orang lain. Itu halal darahnya. Ingat ya, janda atau duda yang berselingkuh dengan istrinya orang lain atau suaminya orang lain. Itu halal darahnya. Artinya sah dibunuh. Hanya sekarang yang bunuh harus pemerintah. Jangan kalian, nanti kalian ditangkap dihukum itu. Jadi harus pemerintah, serahkan pemerintah, adukan pemerintah. Pak, Anda pemerintah ya, ini ada laki-laki menggauli istrinya tetangga, adukan saja. Jangan kalian kemudian yang membunuh, kalian ditangkap nanti, pembunuh Anda. Ya.
Itu kalau aturan sekarang, karena jumlah manusianya sudah banyak dan sudah ada undang-undangnya. As-sayyibuz zani, sayyib itu orang yang pernah nikah resmi. Sayyib orang yang pernah nikah resmi. Laki-laki pernah nikah resmi, perempuan yang pernah nikah resmi dan sudah bergaul mereka. Nah itu terus menggauli orang lain. Nah itu namanya sayyib yang zani, yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, diri dengan diri lain. Orang yang membunuh orang lain maka dia juga halal dibunuh. Meskipun begini, pembunuh dan yang dibunuh adalah sama. Orang yang dibunuh juga punya niat untuk membunuh, tapi kebetulan terbunuh duluan. Paham ya? Orang yang bunuh ada dua orang. Orang yang terbunuh duluan, dia juga punya ambisi untuk membunuh yang lain, tetapi terbunuh duluan. Nah, namanya orang yang membunuh dan yang terbunuh adalah masuk neraka. Kenapa? Orang yang membunuh dan terbunuh duluan namanya terbunuh. Orang yang masih hidup namanya yang pembunuh. Maka yang pembunuh juga dianggap, yang masih hidup juga dianggap membunuh. Yang dibunuh dia dianggap ingin membunuh tapi tidak ketahuan, tidak kecampaian, akhirnya dibunuh orang duluan. Nah itu namanya an-nafsu bin nafsi. Wattariku lidinihi mufariku lil jamaah, meninggalkan agamanya dan terpisah dari jamaahnya. Ada di antara kita ini umpamanya ada yang meninggalkan agama Islam dan pisah dari jamaah kita. Atau di pengajian tempat lain ada orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaahnya, alias murtad dia. Apa namanya? Murtad. Orang murtad itu halal darahnya, boleh dibunuh, tapi yang membunuh harus pemerintah sekarang ini, orang yang berkuasa. Ya, yang pemerintah adalah orang yang berkuasa. Ini aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sekarang? Apa saja kewajiban orang Muslim terhadap Muslim yang lain? Apa saja yang apa saja kewajiban orang Muslim terhadap Muslim yang lain? Kalau ini kan jelas, 3 orang tadi adalah as-sayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, wattariku lidinihi adalah halal darahnya. Sekarang kewajiban yang lain apa? Nah, ini penting kalian tahu. Kewajiban kita terhadap Nabi dulu. Kewajiban kita terhadap Nabi. Yang disebut syahadah. Apa syahadah? Persaksian. Syahadati alla ilaha illallah wa anna. Jadi anna juga wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadatnya terhadap Nabi adalah pertama. Ini adalah syahadatnya ya. Persaksian kita terhadap Nabi adalah, kamu tulis,
membenarkan semua yang dibawa Nabi. Membenarkan semua yang dibawa Nabi. Semua yang dibawa Nabi adalah benar. Dengan lisan, dengan hati, dengan sikap. Lisan, hati, sikap. Itu nama syahadat. Syahadat Rasul namanya. Syahadat Rasul adalah membenarkan semua yang dibawa kanjeng Nabi dengan lisan, dengan hati, dengan arkan, dengan tingkah laku kita. Itu namanya syahadat. Kalau kalian lisanmu benar, tingkah lakumu tidak benar, berarti Anda tidak menyaksikan kebenaran Rasulullah. Paham ya? Kalau Anda lisannya ya asyhadu an la ilaha illallah, hatinya ya, tapi tingkah lakumu tidak sesuai dengan lisan dan hatimu, itu berarti Anda tidak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa syahadat itu? Apa sahabat? Bersaksi bahwa tidak Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus dengan lisan, dengan hati, dengan sikap. Harus ada tiga-tiganya. Itu namanya syahadat. Syahadat Rasul. Apa namanya? Syahadat Rasul namanya. Syahadat Rasul adalah aku membenarkan seluruh apa yang datangnya dari Rasulullah dengan lisanku, dengan hatiku, dan dengan arkanku, anggota badan. Arkan namanya anggota badan. Ya, itu namanya kewajiban syahadat Rasul. Yang kedua, berkewajiban mencintainya. Aku mencintai kanjeng Nabi. Harus. Kenapa? Wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, kata Rasulullah, maka dia bersamaku di surga. Kemudian mengambil nasihatnya, mengambil nasihat kanjeng Nabi. Kalau Nabi menasihati, ikutilah. Itu termasuk syahadat Rasul. Menghormati. Kalian baca sholawat adalah menghormati kanjeng Nabi. Ingat ya, membaca sholawat adalah menghormati kanjeng Nabi. Makanya kalau ada orang membaca sholawat, kalian jawab. Kalau tidak kalian jawab, kalian dianggap medit. Pokoknya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi, ya. Apa Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Lengkap juga. Ya, sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kamu jawab lengkap supaya kalian dianggap sebagai mencintai kanjeng Nabi, ya. Kemudian berbakti kepada kanjeng Nabi, berbakti kepada kanjeng Nabi. Kalian maulid Nabi berarti berbakti kepada kanjeng Nabi. Datang ke tempat peringatan maulid Nabi, Isra Mi'raj Nabi, datang. Karena apa? Berbakti kepada peristiwa yang pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi. Yaitu namanya berbakti kepada kanjeng Nabi.
Membaca sholawat, biasanya membaca sholawat. Kalian membaca sholawat apa gunanya? Nah, gunanya baca sholawat. Yang pertama, keterjagaan dari setan. Anda baca sholawat, Anda terjaga dari godaan setan. Makanya sering-sering baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya, lengkapnya begitu, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shollu, doa, salim, selamat, barik, barokah. 3. Anda mohon kepada Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Berarti 3 Anda mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adalah Allah. Allahumma sudah menyebutkan Allah, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lengkapnya ya, kalau kalian sholawat yang lengkap adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, itu lengkap ya. Anda terjaga dari gangguan setan. Setan tidak mampu mengganggu hati orang yang baca sholawat. Oh, setan, tahu setan? Apa artinya? Hah? Setan berarti terjauh dari kasih sayang Allah. Apa setan? Terjauh dari kasih sayang Allah. Jadi Anda haram mengatakan temanmu dengan kata setan. Karena apa? Setan adalah doa semoga kau terjauh dari rahmat Allah. Haram enggak? Enggak boleh, haram. Makanya jangan setan kamu, jangan biasakan mulut tahu kurang ajar gitu. Nah, ya, kamu pukul mulutmu ya. Mulut dewi, pukul dewi. Itu setan tidak mampu mengganggu hati orang yang membaca sholawat. Paham ya? Kamu tulis saja. Setan tidak mampu mengganggu hati seseorang. Yang berikutnya, keterjagaan dari kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anda terjaga dari kebodohan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bodoh menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bodoh. Nah, kalau Anda baca sholawat berarti kita terjaga dari kebodohan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kenabian Rasulullah itu ada pendengaran dan dalil-dalil yang menyatakan Nabi Muhammad adalah Nabi sebelum Nabi Allah Adam terjadi Nabi. Tak lupa saya jelaskan Anda. Ingat, Nabi Muhammad menjadi Nabi sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam masih wujud air dan tanah.
Berarti Nabi Muhammad lebih dulu daripada Nabi Allah Adam 2000 tahun. Nabi Muhammad itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam ada, itu sudah ada. Jadi Nur Muhammad memang mendahului. Makanya Nabi Muhammad itu terjaga sejak wujud lahir, ya, sejak wujud lahir sampai wafat terjaga, tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil dibenarkan oleh Allah karena sebagai suri teladan syariat. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai pembenaran syariat. Berarti perbuatan Kanjeng Nabi tidak ada yang salah. Tidak pernah melanggar. Ya, jadi Nabi itu benar semuanya. Dosa-dosa kecil sebagai perilaku syariat. Pokoknya Kanjeng Nabi lupa sholat zuhur hanya 2 rakaat. Sahabat kan tanya, iki mau kosor apa ancen turun wahyu baru gitu. Kan lumayan turun wahyu, terdapat potongan gitu. Kita dikosor atau turun wahyu baru turun jadi 2 rakaat, tidak 4 rakaat lagi itu, atau lupa. Ditanyakan oleh Abu Bakar. Sudah pergi Kanjeng Nabi. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada apa? Tadi panjenengan ini sholatnya 2 rakaat, itu kosor atau apa? Atau memang syariat baru? Kalau syariat baru kan lumayan, itu potongan 2 rakaat. Kata Nabi, oh aku lupa tadi. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi kembali ke masjid menambah 2 rakaat lagi. Berarti lupanya Kanjeng Nabi adalah pelajaran syariat. Nah itu ya. Ada lagi contoh lain. Kanjeng Nabi mencium Hajar Aswad. Batu toh, baju kok dicium. Nah, kemudian Allah membenarkan bahwa ciuman batu disunatkan. Nah, disunatkan. Tidak wajib, tapi disunahkan saja untuk mencium Hajar Aswad. Akhirnya Hajar Aswad yang dulunya putih sekarang jadi hitam kelam karena terkena nafsunya manusia. Nafsu manusia itu hitam warnanya. Jadi kalian anggap kemudian warna hitam berarti nafsu itu. Ada ya? Pernah gitu ya? Kan anggap tuh kita ireng ya, nafsu berarti. Kemudian Nabi itu terjaga dari dusta, tidak pernah dusta sama sekali. Ya, Nabi tidak pernah berdusta, menambahkan tidak pernah. Kalian pernah mendengar Qul ya ayyuhal kafirun? Mana yang menunjukkan tidak dusta kata Nabi? Qul itu. Qul apa artinya? Katakan. Kalau kita katakan Allah itu satu, gimana Anda? Hah? Katakan Allah itu satu. Nah, itu Kanjeng Nabi. Kulnya diikutkan. Kul kan tidak kan perintah Allah itu. Kul huwallahu ahad. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kul ini adalah perintah, tapi oleh Kanjeng Nabi saking jujurnya Kanjeng Nabi diikutkan kulnya. Paham ya? Kulnya diikutkan, saking jujurnya Kanjeng Nabi, tidak pernah dusta Kanjeng Nabi. Apa yang diterima dari Allah yaitu kul diikutkan. Padahal kul artinya bacalah, katakanlah. Tapi diikutkan oleh Kanjeng Nabi ke dalam bunyinya. Ya. Kul huwallahu ahad.
Kalau kita barangkali kul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Apa kamu jawabnya? Allah itu satu. Katakan tidak kamu ikutkan. Tapi Kanjeng Nabi tidak mau supaya adalah lengkap kul huwallahu ahad. Kulnya diikutkan. Itu menunjukkan amanahnya Kanjeng Nabi luar biasa. Dan yang terakhir adalah ini lastu ansa walakini unassa li asanna. Kamu tulis Arab ini. Ini wis lastu satu saudara. Ini lastu ansa. Ansa satu kata. Walakini unassa li usana. Ini harus diharokati semua. Ini lastu ansa walakini unassa li usana. Saya ulang. Ini lastu ansa walakini unassa li usana. Aku, artinya aku tidak lupa, tetapi dibuat lupa demi kepentingan syariat. Aku tidak lupa, tetapi dibuat lupa demi kepentingan syariat. Ini perlu Arabnya, karena ini adalah dalil yang sering dikatakan oleh orang-orang orientalis bahwa Nabi itu pelupa. Nabi itu juga ada lupa seperti kita ini gitu loh. Makanya perlu ditulis dalilnya yang diucapkan. Ini lastu ansa walakini unasali asanna. Bisa ya? Nulis ya? Saya baca lagi. Ini lastu ansa walakini unassa li usanna. Aku tidak lupa, tapi dibuat lupa demi kepentingan syariat. Nah, itu kata-kata Kanjeng Nabi yang menutup bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah lupa. Tapi lupanya adalah untuk kepentingan syariat. Rasulullah sholat 2 rakaat. Itu tidak lupa, tapi dibuat lupa supaya untuk kepentingan syariat, gitu. Nabi mencium Hajar Aswad. Nabi dalam perang juga lupa. Nah, jadi lupa Rasulullah pernah bersumpah untuk membalas kematiannya Hamzah di perang Uhud. Kemudian tegur oleh Allah, ojo ngono Muhammad. Nah, akhirnya Rasulullah mencabut sumpahnya untuk membalaskan kematian Hamzah pamannya itu. Ingat, Hamzah dan Rasulullah itu hanya selisih 2 tahun. Pamannya tapi selisihnya hanya 2 tahun. Duluan sama Hamzah 2 tahun. Kenapa? Abdul Muthalib menikahi Halah itu sama ketika Abdullah menikahi Aminah. Ya, jadi Abdul Muthalib nikah kepada Halah itu nama orang, itu lebih dulu atau lebih dulu dikit daripada Abdullah menikahi Aminah dan melahirkanlah Hamzah itu. Jadi Hamzah hanya selisih sebentar. Saya ulang ya.
Abdul Muthalib menikahi Halah, Abdullah menikahi Aminah. Sama ya. Kemudian lahirlah Hamzah, lahirlah Muhammad. Sama tahunnya sama ya. Bukan selisih. Yang selisih itu dengan Abu Bakar. Sama, berarti Abdul Muthalib punya anak namanya Hamzah, Abdullah punya anak namanya Muhammad. Sama tahunnya. Jadi pamannya Hamzah, pamannya Nabi Hamzah ini sama usianya dengan Kanjeng Nabi. Karena lahirnya sama, nikahnya juga sama. Kakeknya nikah lagi dengan Halah, bapaknya Abdullah nikah dengan Aminah. Sama-sama punya anak. Kakeknya punya anak namanya Hamzah, Aminah punya anak namanya Muhammad. Jadi sama-sama ya. Saya ulang tadi. Itu sama karena tapi pamannya, karena anaknya kakeknya, berarti pamannya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fa'fana bi barakati wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqo wa mu'afati minal Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.